Bab 47 HH. Saya tidak menyangka bahwa Master Pavilion akan mengingat junior ini. Xiao Chen, yang mengenakan jubah. Wajahnya benar-benar tertutup oleh bayangan. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Nangongyan mengeluarkan tumpukan uang kertas perak. Dia berkata, ketika dia menyerahkan mereka, ini adalah uang dari lelang sebelumnya. Totalnya adalah 1 juta tael perak. Memikirkan sebenarnya ada 1 juta tael perak. Ini di luar harapan Xiao Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa saat menerima uang itu. Xiao Chen berkata, hanya beberapa pil puasa yang tidak signifikan yang benar-benar bisa dijual seharga 1 juta. Reputasi Linlang Pavilion memang layak. Nangongyan tersenyum. Pil puasa ini adalah pil baru. Itu belum pernah terdengar sebelumnya. Efeknya cukup ajaib. Dengan bantuan Pavilion Linlang saya, sangat normal untuk mendapatkan harga 1 juta. Jika ini adalah Pavilion Linlang di ibu kota kekaisaran, harga ini bisa 2 kali lipat. Aku ingin tahu apakah teman kecil ini membawa sesuatu untuk dilelang hari ini? Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia mengeluarkan 1 pil pengisian darah, 1 pil pengembalian ki, dan 1 pil pemeliharaan esensi. Dia kemudian menempatkan semuanya di atas meja dan memperkenalkan mereka. Apakah Pavilion Master akan memberi saya harga awal untuk 3 pil ini? Nangongyan sangat senang melihat ini. Ketiga pil ini adalah pil baru lagi. Meskipun ada pil serupa lainnya di luar sana, dia sangat yakin bahwa resep ketiga pil ini berbeda dari yang lain. Dia telah dengan hati-hati menyelidiki pil puasa yang dibawa Xiao Chen terakhir kali. Meskipun dia tidak dapat menemukan resepnya, itu masih sangat bermanfaat baginya. Hal ini menyebabkan puncak alkemis peringkat 7, yang tidak memiliki kemajuan selama bertahun-tahun, menjadi sangat menyenangkan. Kali ini Xiao Chen membawa 3 pil berbeda. Keahliannya dalam alkimia pasti akan mengalami terobosan lagi. Hanya 1 pil masing-masing. Nangongyan bingung ketika dia menyadari bahwa Xiao Chen tampaknya tidak berniat mengambil lebih banyak pil. Jika hanya ada 1 pil, maka itu akan menjadi masalah. Ketika dia merisetnya, jika dia secara tidak sengaja merusak pil, akan sulit baginya untuk mencoba lagi. Sebenarnya, niat asli Xiao Chen adalah untuk tidak mengeluarkan 1 pil pun. Dia hanya mempertimbangkan bahwa dia telah menerima bantuan di sini, dan mengeluarkan 3 pil untuk dilelang. Dia tidak ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar. Jika bukan karena kebutuhan khusus, maka yang terbaik adalah ia menyimpan semua pil untuk penggunaannya sendiri. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen memutuskan untuk jujur. Pavilion Master Nangong. Sebenarnya, saya tidak tertarik untuk ikut serta dalam pelelangan. Jika Pavilion Master membutuhkannya, saya bisa memberikan 3 pil ini kepada Pavilion Master. Nangongyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu salah paham. Dengan bidang kultivasi saya, 3 pil ini tidak memiliki banyak efek pada saya. Apakah kamu tahu hari apa hari ini? Hari apa? Xiao Chen benar-benar ingin tahu jawabannya. Jika bukan karena kedatangan Nangongyan, pelayan itu akan sudah memberitahu jawabannya. Namun, belum terlambat bagi Nangongyan untuk memberitahunya. Nangongyan tersenyum ringan. Saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa ada sejumlah besar orang di sini di Pavilion Linlang hari ini. Sore ini, Pavilion Linlang akan melakukan lelang berskala besar sekali setahun sebelumnya. Jadi ini alasannya. Tidak heran ada begitu banyak orang di sini. Pikir Xiao Chen tiba-tiba dalam hatinya. Lelang skala besar Pavilion Linlang adalah peristiwa besar di kota Mohe setiap tahun. Namun, Xiao Chen ingat bahwa lelang berskala besar selalu diadakan pada akhir tahun. Itu bahkan belum pertengahan tahun. Mengapa mereka sudah mengadakan lelang skala besar? Nangong tampaknya bisa mengatakan bahwa Xiao Chen merasa bingung. Dia menjelaskan, ini karena aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran pada akhir bulan ini. Karena itu, saya ingin mengadakan pelelangan berskala besar sebelum saya pergi. Modal kekaisaran, pria tua di depannya ini memang bukan pria biasa, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia bisa merasakan tekanan darinya. Tekanan itu jauh lebih kuat dari apa yang dia alami dari Liu Fenglin. Di depan Nangongyan,
Xiao Chen merasa seperti orang tua itu melihat langsung melalui dirinya. Tampaknya orang ini memiliki posisi yang sangat istimewa di klan Nangong. Xiao Chen tidak tahu mengapa dia pergi ke ibu kota kekaisaran. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sayangnya, hidup ini sangat aneh. Tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Chen tidak menyadari bahwa bisnis orang tua itu di ibu kota kekaisaran tidak hanya terkait dengannya, tetapi juga sangat mengkhawatirkannya. Wajah Xiao Chen sepenuhnya tersembunyi, dan Nangongyan tidak bisa melihat ekspresinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa ketika dia melanjutkan. Jadi, saya ingin bertanya apakah Anda bersedia untuk mengambil lebih banyak pil untuk dilelang menjadi salah satu yang menarik, sehingga saya dapat memperoleh beberapa wajah. Ketika dia mendengar ini, Xiao Chen menganggapnya lucu. Jika orang lain mengatakan ini, bahwa dia ingin menggunakan pilnya untuk mendapatkan wajah, dia mungkin percaya. Bab 47a. Namun, ketika karakter penting dari klan Nangong benar-benar mengatakan dia ingin menggunakan pil ini untuk mendapatkan wajah, dia benar-benar melebih-lebihkan Xiao Chen. Xiao Chen tahu betul betapa bergunanya pil ini. Klan Nangong adalah salah satu dari 4 klan besar bangsa Qin besar. Kepala klan, Nangong Lai, adalah seorang ahli dari kerajaan Martial Monarch. Dari 10 orang yang memiliki kemampuan untuk menekan negara, ia berada di peringkat nomor 2. Pil-pil ini dibesar-besarkan olehnya. Mereka hanya setara dengan pil peringkat 4 di dunia ini. Sehubungan dengan klan Nangong, mereka bahkan tidak layak disebut. Pria tua di depannya jelas memiliki posisi yang luar biasa di klan Nangong. Harus ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang tersedia untuknya. Bagaimana dia bisa kekurangan pil peringkat 4 seperti itu? Jelas bahwa dia menginginkan pil ini untuk dirinya sendiri. Orang tua di depannya harus menjadi seorang alkemis juga. Ini adalah intuisi Xiao Chen sebagai seorang alkemis. Selanjutnya, peringkatnya harus sangat tinggi. Nangongyan dapat mengatakan bahwa pil yang disuling Xiao Chen disempurnakan dengan metode yang berbeda dari metode penyulingan tradisional. Itu sebabnya dia ingin beberapa untuk dirinya sendiri untuk diteliti. Inilah sebabnya ketika Xiao Chen memberinya 3 pil, dia tidak puas. Itu juga sangat mungkin bahwa pil yang dilelang terakhir kali semuanya dibeli sendiri. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meletakkan tangannya ke sakunya dan kemudian mengeluarkan 3 botol porselen. Setelah itu, dia melepas tutup botol. Aroma pil pengisian darah, pil pengembalian ki, dan pil pemeliharaan esensi tersebar di seluruh ruangan. Xiao Chen berkata, "Pavilion Master Nangong, mari kita jujur di sini. Anda ingin pil ini untuk diri Anda sendiri, bukan? Di setiap botol porselen ini, ada 20 pil. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang ingin Anda tukarkan dengan mereka?" Xiao Chen tidak kekurangan uang. Tetapi dia percaya bahwa Nangongyan pasti akan memiliki beberapa harta yang bisa memindahkannya. Dia mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk merobeknya. Wajah Nangongyan yang sebelumnya penuh tiba-tiba berubah. Ada ekspresi kaget di matanya. Tatapannya setajam pisau ketika dia melihat Xiao Chen. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun atau melepaskan auranya, hanya tatapannya yang seperti ini membuat Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman. Di bawah jubah, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya. Dia fokus dan menstabilkan tubuhnya yang gemetaran. Tetapi keringat masih terus mengalir dari punggungnya. "Haha, keberanian anak muda itu luar biasa. Kamu tidak takut kalau aku akan membunuhmu dan mengambil semua ini?" Nangongyan tiba-tiba tersenyum dan tekanan pada Xiao Chen menghilang. "Kamu tidak akan, saya tidak merasakan niat membunuh dari Anda. Selain itu, terakhir kali saya meninggalkan tempat ini Anda tidak mengirim orang untuk mengikuti saya. Itulah alasan mengapa saya berani kembali ke sini." Xiao Chen, yang telah tenang, berkata sambil meluangkan waktu. Ketika Nangongyan mendengar ini, dia tersenyum. "Kamu juga sangat berani dan pintar. Kamu benar. Orang tua ini menginginkan pil-pil ini. Kepribadian langsung Anda cukup kompatibel dengan temperamen saya." Setelah Nangongyan mengatakan ini, dia berhenti.
Dia bangkit dan berjalan mondar-mandir untuk beberapa langkah sebelum berkata, "Sulit untuk mengatakan berapa banyak pil Anda yang berharga. Bagi seseorang yang mengerti alkimia, itu akan sangat mahal. Namun, bagi seseorang yang tidak mengerti alkimia, itu hanya pil peringkat 4. Xiao Chen mengangguk dan tidak menyangkalnya. Dia tersenyum ketika dia berkata, "Paviliun Master Nangong jelas milik kelompok orang yang mengerti alkimia. Aku ingin tahu harga langit setinggi apa yang akan kau tawarkan." Nangong yang tersenyum. "Kamu bocah. Jangan main kata denganku. Meskipun saya memang membutuhkan pil ini, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat memperoleh apapun dengan meneliti mereka. Mereka mungkin tidak berguna bagi saya. Teman kecilku, apakah kamu mau memperkenalkan tuanmu kepadaku?" Melihat Nangong Yan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, wajah Xiao Chen menjadi cemberut. Dia berkata, "Tuanku menikmati kedamaian dan ketenangan. Dia tidak akan bertemu dengan orang luar. Saya sudah mengatakan ini terakhir kali. Jika Paviliun Master tidak memerlukan pil ini, maka aku akan mengambil cuti saya." Setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia bangkit dan menuju ke pintu. Ini adalah garis bawah Xiao Chen. Dia tidak punya tuan. Semua pil disempurnakan sendiri. Jika fakta ini terungkap, maka Nangong Yan pasti akan menjadi yang pertama datang dan menangkapnya. Nangong Yan dengan cepat bangkit dan menghentikan Xiao Chen, menariknya kembali. "Itu hanya ucapan biasa. Jangan khawatir. Saya pasti ingin pil ini. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan menawarkan terlalu banyak. Tetapi saya juga tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Anda dapat memilih 3 item dari lelang sore ini. Terlepas dari harganya, Linlang Paviliun akan membayarnya." Nangong Yan mengatakan ini karena dia menduga Xiao Chen tidak tertarik dengan transaksi moneter. Atau dia akan mengambil pil yang akan ditempatkan di pelelangan. Namun, Nangong Yan tidak mau mengambil beberapa harta berharga. Lagi pula, pil ini hanya pil peringkat 4. Akhirnya, dia berhasil memikirkan metode yang cerdas. Itu akan memuaskan keinginan Xiao Chen. Dan dia tidak akan menderita kerugian apapun. Itu hanya uang. Selanjutnya, dia sudah tahu barang apa saja yang hadir dalam pelelangan ini. Meskipun ada banyak barang bagus, mereka tidak bisa menggerakkan hatinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa dia tidak akan menderita kerugian. Xiao Chen dengan cepat menganalisis kata-kata Nangong Yan. Segera, dia menyadari apa niat Nangong Yan. Dia tidak bisa membantu tetapi memanggilnya rubah licik di dalam hatinya. Namun, dia segera datang dengan langkah balasan. Dia berkata, "Bisakah saya melihat daftar barang yang akan dilelang terlebih dahulu? Ini bukan permintaan yang tidak masuk akal. Sebagian besar lelang akan merilis daftar sebelum pelelangan. Mereka bahkan akan mendaftar item utama dan highlight. Alasan utamanya adalah untuk menarik orang untuk menghadiri pelelangan." Meskipun Nangong Yan merasa enggan di dalam hatinya, dia masih mengeluarkan salinan katalog dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dalam pelelangan berskala besar ini, ada banyak barang bagus. Mereka pasti tidak akan mengecewakan Anda. Xiao Chen mengambil katalog dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah selesai melihatnya, dia membuat keputusan. Dia tersenyum dan berkata, "Itu kesepakatan saat itu. Saya akan memilih 3 item lelang dan pil ini akan menjadi milik Paviliun Master." Bab 48 Paviliun Linlang. Di dalam booth VIP di lantai 4 aula lelang, Xiao Chen berdiri di depan jendela melihat ke bawah. Semua kursi aula besar sudah terisi. Terdengar suara mengobrol saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Lelang sudah ada di tempat menunggu waktu yang tepat untuk memulai pelelangan. Xiao Chen berbicara kepada cincin semesta. "Sister Au Jiao, Anda meminta saya untuk menyetujui persyaratan orang tua itu sebelumnya. Kenapa kamu begitu diam sekarang?" Sebelum Xiao Chen selesai memeriksa katalog, suara Au Jiao terdengar di kepalanya. Memberitahunya untuk menyetujui persyaratan pria tua itu. "Lakukan saja apa yang saya katakan. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian," kata Au Jiao dengan sedih saat ia melayang keluar dari ring. Ketika Xiao Chen melihat bahwa dia keluar dengan gembira, dia terkejut. Dia berkata,
Hei, mengapa kamu keluar? Apa itu? Bagaimana jika seseorang menonton? Aujiao menyatakan, jika saya tidak ingin orang melihat saya, mereka tidak dapat melihat saya. Selain itu, tidak ada yang memperhatikan kita di sini. Anda terlalu paranoid. Orang tua itu sudah minum pil dan lari ke suatu tempat. Xiao Chen santai. Lelang akan segera dimulai. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya 3 barang yang harus saya dapatkan? Apa terburu-buru? Ketika tiba, saya akan memberitahu Anda. Saya akan keluar dan melihat-lihat dulu. Ketika Aujiao selesai mengatakan bahwa dia melompat keluar jendela dan melayang pergi. Melihat Aujiao dengan berani melompat seperti itu, Xiao Chen merasa ingin mengutuk. Dia ingin melompat mengejarnya dan memukulinya. Sayangnya, belum lagi tidak mampu mengalahkannya. Xiao Chen bahkan tidak berani melompat keluar seperti itu. Ada ribuan orang di bawah ini. Jika dia melompat keluar, dia akan terlihat oleh semua orang. Mengeluh dalam hati. Pelelangan berlanjut. Item pertama yang dilelang adalah inti dari api yang dikaitkan dengan Spirit Beast peringkat 4. Paling banyak lelang. Item pertama lelang tidak akan terlalu bagus atau terlalu buruk. Jika itu terlalu bagus, itu akan menyebabkan harapan orang banyak naik. Jika item berikutnya tidak dapat membuat mereka takjub, mereka akan sangat kecewa. Namun, jika item itu terlalu buruk, maka itu akan menyebabkan reputasi rumah lelang turun. Kerumunan akan berpikir bahwa tidak ada yang baik. Pelanggan yang lebih tidak sabar bahkan mungkin segera pergi. Adapun item pertama ini, inti bagian dalam api dikaitkan Spirit Beast peringkat 4. Itu adalah item rata-rata. Meskipun itu bukan benda berharga, itu juga bukan sesuatu yang biasa terlihat di Mohe City. Penggunaan utama inti-inti Spirit Beast adalah untuk memperbaiki obat-obatan. Metode pemurnian yang dipelajari Xiao Chen berbeda dari dunia ini. Dengan demikian, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan inti batin Spirit Beast ini. Tepat ketika Xiao Chen mulai merasa bosan, juru lelang tiba-tiba berkata, Dengarkan kamu, inti batin binatang buas roh ini bukanlah inti batin binatang buas biasa. Itu adalah inti dari Rainbow Flame Python. Bagi orang yang menumbuhkan teknik api, itu bisa secara langsung meningkatkan kekuatan api mereka pada level tertentu. Nilainya tidak sebanding dengan Spirit Beast biasa itu. Harga awal adalah 500.000 tael perak. Lelang akan dimulai sekarang. Setiap kenaikan gaji harus setidaknya 50.000 tael perak. Setelah juru lelang benar-benar memperkenalkannya, suasana di aula besar berubah sangat hidup. Tidak ada yang menyangka bahwa barang berharga seperti itu sudah akan muncul di awal lelang ini. 600.000, 700.000, 900.000. Segera ada banyak orang yang meneriakkan penawaran mereka. Harga inti dalam Rainbow Flame Python meroket ke 1 juta tael perak. Xiao Chen memperhatikan bahwa bilik VIP di seberangnya adalah yang paling sengit dalam memanggil tawaran. Setiap kali tawaran dipanggil, ia akan segera menindaklanjutinya. Dari sudut pandang Xiao Chen, dia tidak bisa melihat situasi di stand di depannya. Namun, itu bukan masalah bagi Xiao Chen. Dia mengirimkan sense spiritualnya dan pemandangan dari dalam bilik segera muncul di mata Xiao Chen. Ada 5 pembudidaya di stand itu. Hanya pemuda yang mengenakan gaun bersulam yang duduk. Yang lain semua berdiri di sampingnya. Wajah mereka penuh rasa hormat. Pria muda ini pastilah tuan muda dari suatu klan. Orang-orang di belakangnya mungkin adalah pengawalnya. Dari 4 orang ini, 3 dari mereka adalah murid bela diri kelas superior. Yang terakhir sebenarnya adalah master bela diri kelas rendah. Xiao Chen berpikir dalam hatinya. Siapa pemuda ini? Pengawalnya sangat kuat. Mengapa saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tuan muda kedua. Saya mendengar bahwa Rainbow Flame Python ini adalah binatang buas dengan kemurnian tertinggi dari atribut api. Inti dalamnya adalah di mana semua saripati dari seluruh tubuhnya ditemukan. Pasti akan sangat membantu kultivasi Anda. Wajah tampan pemuda itu menunjukkan senyum acuh tak acuh. Dia memiliki ketenangan yang tidak dimiliki kebanyakan pemuda. Dia tersenyum dan berkata, nada bicaramu seolah-olah aku sudah mendapatkan inti batin ini. Salah satu pendamping lainnya tersenyum. Di Mohe City,
Klan Xiao mungkin yang terkuat, tetapi ketika membandingkan kemampuan keuangan, tidak ada yang bisa mengalahkan klan Tang kita. Selanjutnya, janji 10 tahun hampir tiba. Setelah klan Xiao jatuh, klan Tang kita akan menjadi klan nomor 1 yang tak terbantahkan di kota Mohe. Tuan muda klan Tang kedua tidak membantah hal itu. Ada ekspresi bangga di matanya ketika dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku perlu mendapatkan inti batin Rainbow Flame Python. Buat tawaran 2 juta tael perak." Jadi, itu adalah orang-orang klan Tang. Tidak heran mereka begitu kaya dan sombong, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Selama bertahun-tahun klan Tang telah mendapatkan banyak uang dari pertarungan antara klan Xiao dan klan Zhang. Tuan muda kedua klan Tang ini bernama Tang Feng. Klan Tang sangat tidak menonjolkan diri selama ini. Tidak aneh kalau Xiao Chen tidak bisa mengenalinya. Satu begitu Tang Feng memberikan instruksinya. Dayung penawaran ditarik keluar dari jendela. Dayung itu memiliki kata-kata merah dengan latar belakang putih. Itu terlihat sangat menarik. Juru lelang di bawah ini segera melihatnya dan berteriak. Gerai VIP 13 menyebut tawaran 2 juta. 2 juta? Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ini adalah inti dalam Rainbow Flame Python. Apakah tidak ada orang lain yang tertarik? Perhatikan bahwa di seluruh bangsa Qin besar, inti dalam seperti ini sangat langka. Juru lelang memanggil beberapa kali. Melihat bahwa tidak ada yang menaikkan tawaran mereka, dia perlahan mulai menjelaskan kelangkaan inti batin ini. Namun, tidak ada suara siapapun yang mengajukan penawaran. Meskipun inti dalam ini langka, itu hanya berguna untuk meningkatkan kekuatan teknik yang dikaitkan. Itu tidak berguna bagi para penggarap atribut lainnya. Jika mereka bukan seorang kultivator api yang dikaitkan, itu tidak akan sepadan. Itulah mengapa tidak ada yang mau repot-repot memanggil penawaran yang lebih tinggi. 2 juta, pergi sekali. 2 juta, pergi 2 kali. Melihat bahwa tidak ada tawaran lebih lanjut, juru lelang menyerah pada penjelasan lebih lanjut dan memulai penghitungan akhir. Tuan muda klan Tang klan kedua di stan mengungkapkan senyum senang. Menghabiskan 2 juta pada inti dalam peringkat 4. Dia mungkin satu-satunya yang mampu membayar harga ini. 2 juta, Goritri. Ketika juru lelang akan menyelesaikan panggilan ketiga, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi semangat tinggi ketika dia berteriak keras. But 11 tawaran untuk 2,5 juta. 2,5 juta. Apakah ada tawaran untuk lebih dari 2,5 juta? Lelang linlang pavilion ini jelas terlatih. Nada suaranya sangat menarik. Mendengar seseorang memanggil tawaran 2,5 juta, Tang Feng menatap kosong untuk sesaat sebelum tersenyum dingin. Buat tawaran untuk 3 juta. Setiap kali harga dinaikkan, naikkan 500.000 lagi. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Salah satu pengawal melaporkan. Tuan muda kedua, stan itu tampaknya milik klan Xiao. Saya telah melihat Xiao Jian keluar dari sana sebelumnya. Alis Tang Feng berkedut saat ia bermain dengan cangkir anggur di tangannya. Sambil tersenyum jahat, dia berkata, "Menarik. Xiao Jian itu sepertinya mengolah teknik yang dikaitkan dengan api juga. Sepertinya kita tidak bisa membiarkannya memilikinya." Xiao Chen sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan inti dalam Rainbow Flame Python ini. Atribut Purple Thunder Divine Incantation miliknya adalah kilat. Mengkonsumsi inti batin ini tidak akan banyak menguntungkannya. Adapun Purple Thunder True Fire-nya, itu adalah nyala api. Itu berbeda dari api biasa. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan Purple Thunder True Fire-nya, maka dia perlu mengkonsumsi energi yang dikaitkan dengan petir. Tidak, api ini disebabkan inti. Hanya saja dia menemukan suasana lelang yang menarik. Ketika dua stan bersaing dalam penawaran, harga sebenarnya dinaikkan menjadi 4 juta. Siapa yang berani? Bersedia memanggil harga tinggi untuk membeli inti seperti itu? Xiao Chen mengirim spiritual sense ke stan 11. Segera situasi di stan 11 muncul di depan dari mata Xiao Chen. Setelah dia melihatnya, sudut mulutnya melengkung ketika dia berkata dengan acuh tak acuh. Tidak heran kompetisi begitu sulit. Kakakku yang menginginkan inti batiniah ini. Di stan 11, dahi Xiao Jian sudah berkeringat. Dia awalnya bertekad untuk mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python.
Namun, situasinya sekarang sebagian besar melebihi harapannya. Sebelum pelelangan dimulai, dia telah melihat berita inti ini dari katalog lelang. Inti batin ini akan memberikan Fire Cloud Incantation yang dia kembangkan sebagai dorongan kualitatif. Kembali ketika dia meminta penatua pertama untuk itu. Melihat bahwa janji 10 tahun semakin dekat dan bahwa Xiao Jian membutuhkannya, penatua pertama tidak mengatakan apa-apa lagi dan memberinya 4 juta tael perak. Dengan 4 juta tael perak, dia berpikir bahwa akan mudah untuk mendapatkan inti dalam peringkat 4 ini. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Dia memanggil 2,5 juta. Lalu Tang Feng segera memanggil 3 juta. Ketika dia memanggil 3,25 juta, Tang Feng memanggil 3,75 juta tanpa ragu-ragu. Xiao Jian, yang baru saja memanggil 4 juta, merasa jantungnya berdebar sangat kencang. Ini sudah batasnya. Jika lawannya menaikkan harganya lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tolong jangan menambahnya lagi. Jika saya tidak memiliki inti batin Rainbow Flame Python ini, maka bagaimana saya akan mengalahkan sampah itu? Kata Xiao Jian sambil menyeka dahinya. Selanjutnya, saya baru-baru ini mendengar bahwa sampah itu sudah menjadi murid bela diri medial grade. Saya harus mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak bisa mengerti. Xiao Jian sudah menjadi guru bela diri. Mengapa dia begitu berhati-hati terhadap murid bela diri medial grade? Mungkinkah ketika dia kehilangan duel itu terakhir kali, bayangan yang tercipta di hati Xiao Jian terlalu besar?